Dalam beternak ayam kampung, dari pengalaman yang paling mengena itu kita dimulai dengan induk ayam. Baik untuk kita sendiri maupun untuk pemberdayaan petani, kita mulai dengan induk ayam. Karena induk ayam akan segera bertelur, segera mengarap dan menetas. Dan ini merupakan motivasi tersendiri bagi para pemula. Nah, dalam hal ini induk ayam tidak kita biarkan untuk memelihara anaknya yang sampai 2 bulan. Jadi kita beberapa jam setelah ayam menetas, anaknya kita pindahkan ke kardus atau ke kotak-kotak kayu selama 10 sampai 14 hari. Nah, di sini kita beri makan anak ayam ini dengan bekatul, atau kalau bekatul susah dicari, bisa dibeli yang namanya 311. Nah, selama 10-14 hari, setelah itu kita pindahkan anak ayam ini ke kandang spesial yang nanti menghadapnya itu ke matahari terbit. Nah, ini. Jadi kandang ayam ini menghadap matahari terbit. Kita tempatkan di sini selama 2 minggu. Anak ayam pun suka makan sagu. Nah, di sini anak ayam pun sudah mulai kita beri sagu. Anak ayam pun suka makan sagu. Selamat jalan. Pakan buatan. Alhamdulillah. Jadi, selamat mencoba kawan-kawan. Selamat jalan. Ini sagu kita potong seperti roti, kita buatkan untuk anak ayam yang sekitar berumur. Selamat mencoba. Ini kandang ini ada matahari terbit ini. Nah, ini spesial untuk meningkatkan imunitas ayam. Jadi ini setiap pagi dia pasti kena matahari, pagi sampai siang. Nah, setelah ayam berumur sebulan, kita pindahkan ke sekat-sekat kandang khusus untuk spesial anak ayam. Jadi anak ayam bebas dari tekanan ayam yang besar. Ini lepas ini, kandang yang lepas, yang kita kurung pakai jaring. Makanannya juga sagu. Ya, ayam sampai dewasa, sampai terakhir makan sagu aja. Nah, ini sagu cukup ditaruh di tanah begitu, dan ayam makan dengan sendiri. Jadi tidak ada kita spesialkan untuk ayam ini. Dan perlu ketahui, sagu mengandung karbohidrat 86%, sangat tinggi. Hanya saja kelemahannya, sagu ini punya protein yang rendah, hanya 0,5%. Nah, nanti kita kompensasi dengan azola namanya. Nah, ini ayam kita tempatkan, dia akan makan sendiri. Nah, kena ayam kita lepas, dia akan mencari tambahan yang lain. Apa yang dia suka, dia sangat tahu apa yang harus dia cari. Nah, ini sebetulnya ayam makan daun pepaya ini. Pengganti protein, kebutuhan proteinnya sudah tercukupi dari azola. Ini azola. Yang kita sebagai pengganti protein, ini azola ini kita perbanyak sendiri. Dari azola bisa di kolam, bisa di tempat khusus, atau bisa di kolam di tanah. Itu azola di bawah. Nah, bisa tempat-tempat seperti ini, terserah di mana saja, yang penting azola kita biarkan sendiri. Ini azola ini ada di sawah-sawah biasanya, kalau di semua kampung namanya kiambang beras. Nah, inilah kita berikan ke ayam. Azola kita berikan ke ayam, namun kalau ini kita tambah segenggam dedak untuk lebih mengenakkan. Dan malah kita berikan juga daun pepaya, sedikit daun pepaya, katakanlah sebagai untuk penguat ayam. Ini azola sangat disukai oleh ayam. Inilah kebutuhan protein ayam sebenarnya azola, karena protein azola ini kebutuhan proteinnya 30-40%. Dan lebih istimewanya lagi, azola pertumbuhannya 30% per hari. Bisa juga diberikan dalam bentuk seperti memberi makan ayam beras, bisa seperti itu. Dilempar aja, dimakan oleh ayam. Nah, berbagai cara, tapi yang terbaik itu kalau menurut saya dikasih di tempat makanan. Itulah ayam akan sangat suka dengan azola yang kita kembangkan sendiri, tidak kita beli.
Nah ini, dia akan berebut. Karena ini sumber protein. Nah karbohidratnya dari sagu, protein dari sini. Sagu adalah buatan lokal, jadi kita bertumpu pada sumber daya lokal. Selama kita bisa mandiri, ya mandiri. Nah seandainya tidak kita sediakan azolla ini, dan ayam akan mencari di mana azolla ada. Nah, ini dia cari, ini cari. Nah, begitulah faktanya. Sehingga kalau mau meninggalkan ayam 10 hari, saya pikir tidak masalah, dia akan cari makan sendiri. Taruh sagu, ada azolla, ya. Nah kita juga memelihara beberapa ayam-ayam mainan lah, seperti ayam apa, ayam ketawa, ayam bangkok, dan lain-lain. Ini cukup sebagai hiburan. Nah ayam kita lepas. Jadi dengan begini, dengan ukuran tanah 1000 meter kita sudah bisa sebetulnya memelihara setidaknya 600-700 ekor ayam bisa. Nah, ini ayam kita sekarang baru populasi ayam kita sedikit, baru sekitar 200-an lah. Nah kita mulai dari beberapa ekor ayam, dan ayam pun sehari-hari itu dia tetap mengais tanah. Dan ini pasti ada yang dicari. Dan perlu diketahui, sebagian besar serangga, lebih 50% berkepompongnya di tanah. Nah ini yang dimanfaatkan ayam sebagai sumber protein juga. Di samping itu tanah jadi bersih. Jadi sinergi luar biasa antara satu ekosistem ayam ini. Dan jangan lupa, ayam juga memberikan sumbangan pupuk untuk tanaman, karena dia akan menebar pupuknya di mana-mana. Nah, ada satu hal yang menjadi sangat penting adalah penyakit ayam. Nah, untuk menghindari penyakit ayam ini, kita hanya cukup memberikan jahe merah sebagai minuman. Kita tumbuk, direbus, dan diberi minuman ayam. Ini wajib kita berikan seandainya hari hujan kemarin dan hari ini hujan. Jadi hujan 2 hari turut kita beri. Ayam pun mulai mendekati pohon. Mulai memanjat pohon. Nah ketika sore, ayam pun ketika matahari mau terbenam, ayam mulai merapat ke pohon. Ayam mulai mencari untuk bermalam di mana rumahnya. Hampir tidak pernah ayam ini tersesat di pohon mana dia besar, di pohon mana dia hidup, dan dia akan kembali ke pohon dan bermalam di sana. Jadi betul-betul kita berdayakan ayam ini. Tidak perlu kita bikin kandang. Alhamdulillah ayam kita, saya sudah selama 3 tahun memang tidak ada tersedang yang namanya penyakit ayam yang mendadak gitu. Kalau ayam mati 1-2 ya biasalah. Ini kena kecelakaan segala macam. Tapi ayam harus sehat. Kalau begini pasti sehat, karena rumahnya sangat bersih dan sangat alamiah. Nah, dengan memelihara ayam seperti ini, secara sederhana, dengan makanan lokal, sagu, azolla bikin sendiri, tanpa vaksin. Nah, ayam sampai umur 5 bulan, kosnya hanya 10.000, tidak lebih. Nah, bulan-bulan berikutnya, biaya ayam ini bertambah akan 3.000 per bulan. Kalau nambah 2 bulan lagi, berarti kosnya akan bertambah 2 kali 3.000.